Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Istiqomah dari Prodi Akuntansi 2012. Di sini saya akan mempresentasikan pada mata kuliah Emotional Intelligence dengan Bapak dosen Dr. Insinyur Sugeng Prayitno, SESHMM. Di sini saya akan mempresentasikan dengan materi emosional dalam kepemimpinan. Pentingnya emotional intelligence dalam kepemimpinan. Kecerdasan emosional atau emotional intelligence adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi Anda sendiri dan orang-orang di sekitar Anda. Orang dengan kecerdasan emosi atau emotional intelligence tingkat tinggi tahu apa yang mereka rasakan, apa artinya emosi mereka, dan bagaimana emosi ini dapat mempengaruhi orang lain. Bagi para pemimpin, memiliki kecerdasan emosi atau emotional intelligence sangat penting untuk kesuksesan Lagi pula, siapa yang lebih mungkin berhasil, seorang pemimpin yang berteriak pada timnya ketika dia sedang stres, atau seorang pemimpin yang tetap memegang kendali dan dengan tenang menilai situasi. Menurut Daniel Goleman, seorang psikolog Amerika yang membantu mempopulerkan kecerdasan emosional atau EI, ada 5 elemen kunci kecerdasan emosional atau emotional intelligence, yaitu kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya di dalam suatu organisasi membutuhkan banyak hal yang penting. Salah satunya yaitu kecerdasan merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam menentukan keberhasilan dan efektivitas seseorang. Secara umum, penelitian menunjukkan bahwa pemimpin memiliki nilai lebih tinggi daripada kebanyakan orang dalam tes kemampuan kognitif, seperti tes IQ. Dan kemampuan kognitif berhubungan secara positif terhadap kepemimpinan yang efektif. Selain itu, para pemimpin dan peneliti menyadari pentingnya kecerdasan emosional atau yang disebut juga dengan EQ. Kecerdasan emosional mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami, mengidentifikasi, dan berhasil mengelola emosi dalam diri dan orang lain. Pemimpin yang memiliki IQ yang tinggi dinilai lebih efektif oleh rekan kerja dan bawahan. Selanjutnya, kecerdasan emosional seorang pemimpin. Kepemimpinan yang berrelasi baik dengan kecerdasan emosional adalah tipe kepemimpinan yang transformatif melayani. Tipe kepemimpinan tersebut merupakan tipe kepemimpinan yang dapat melatih kecerdasan emosional seorang pemimpin secara berkelanjutan. Sebagai contoh, pemimpin dengan tingkat kecerdasan emosional yang tinggi berhasil mengelola tantangan yang kompleks melalui membangun kepercayaan diri dan keberanian memahami kebutuhan orang lain, berkomunikasi secara terbuka dan langsung, menunjukkan kepedulian yang tulus untuk orang lain, dan berkolaborasi. Maka dari itu, kemampuan beradaptasi dengan tantangan akan terus menjadi pembelajaran berkelanjutan yang baik untuk seorang pemimpin. Di perusahaan yang saya tempati, seorang leader akan mengejar target dan nilai bersama anggota-anggotanya dari waktu ke waktu. Bersamaan dengan hal tersebut, karakter kecerdasan emosional seorang pemimpin akan terbentuk. Dan menurut saya, leader di perusahaan saya sudah dapat dikategorikan cukup bagus. Kemudian, karakteristik kecerdasan emosional. Menurut psikolog lulusan Harvard University dan jurnalis sains The New York Times, Daniel Goleman, berikut 4 aspek pentingnya. Yang pertama, self-awareness, kecerdasan untuk mengenal, memahami, dan menilai diri sendiri. Yang kedua, self-management, kecerdasan dalam mengendalikan diri, beradaptasi, serta membangun kepercayaan diri dan optimisme. Yang ketiga, social awareness, kecerdasan dalam memahami orang lain, bertoleransi, berempati, dan melayani. Dan yang keempat, ada social management, kecerdasan dalam mengelola dan mempengaruhi orang lain, menangani konflik, memotivasi, dan menginspirasi. Skill yang dimiliki leader di perusahaan saya tempati ini, untuk rasa percaya dirinya sudah cukup bagus, namun saat menghadapi masalah yang bersamaan, leader ini belum mampu mengontrol emosinya. Dan menurut saya, dia juga belum bisa menerapkan skill problem solving. Dan yang selanjutnya, 5 skill yang wajib dimiliki oleh pemimpin.
Seorang pemimpin harus memiliki soft skill yang akan mendukung mereka untuk melakukan pekerjaan mereka dalam memimpin sebuah tim. Soft skill yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu yang pertama ada skill komunikasi. Soft skill ini merupakan soft skill yang wajib dimiliki karena sebagai pemimpin akan bicara dengan banyak orang. Bukan hanya bicara, tapi berkomunikasi dan memahami apa yang dibicarakan oleh lawan dengan cepat. Seorang pemimpin tidak hanya akan berkomunikasi dengan anggota tim, tapi juga pihak lainnya. Yang kedua, skill mengambil keputusan. Mengambil keputusan bukanlah hal yang mudah karena keputusan ini bisa melukai orang lain jika tidak diputuskan dengan baik. Oleh karena itu, ada banyak sekali risiko yang harus diperhatikan sebagai seorang pemimpin. Yang ketiga ada skill manajemen. Seorang pemimpin juga harus memiliki kemampuan untuk memanage anggota timnya. Tiap orang dalam sebuah tim memiliki karakter dan skill yang berbeda-beda. Hal inilah yang membuat seorang pemimpin harus memiliki skill manajemen yang baik. Pemimpin harus bisa mengalokasikan pekerjaan dengan adil dan sesuai dengan kemampuan sehingga anggota tim kita bisa melakukan segala hal saat menghadapi masalah. Yang keempat ada skill problem solving. Masalah dalam tim adalah salah satu hal yang sangat umum dan pemimpin adalah pihak yang paling bertanggung jawab dengan segala masalah dan penyelesaiannya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, masalah yang dihadapi oleh tim bukan hanya masalah yang berhubungan dengan pekerjaan, tapi juga masalah yang berhubungan dengan masing-masing personal dalam mengerjakan pekerjaan mereka. Setiap masalah pasti memiliki penyelesaiannya dan tidak setiap orang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Akan ada banyak ide dan masukan dari tim kamu yang akan membantu kamu menyelesaikannya. Akan tetapi keputusan terakhir ada pada pemimpin. Pemimpin yang akan memutuskan mana solusi yang paling baik ini. Dan hal ini tidak hanya membutuhkan keberanian, tapi juga membutuhkan kemampuan berpikir yang tinggi, agar keputusan yang diambil memiliki risiko yang paling minim. Kemudian ada empati. Pemimpin tanpa empati hanya akan menguntungkan dirinya sendiri dan mungkin perusahaan akan sangat buruk karena dapat membuat kamu dan perusahaan kehilangan loyalitas dari konsumen. Oleh karena itu, sangat penting bagi kamu untuk buat dan perusahaan puas dengan kinerja kamu. Selanjutnya, keuntungan yang didapat dengan kecerdasan emosional yang tinggi. Yang pertama, sikap ini dapat membantu karyawan dan manajer untuk mengembangkan dan saling memelihara hubungan interpersonal yang kuat. Dan karyawan yang cenderung saling berhubungan dan berkinerja dengan baik. Individu seperti ini memiliki keadaan psikologis yang baik dalam mengatasi stres secara efisien. Kecerdasan emosional dapat membantu orang untuk menghadapi situasi sulit yang menyedihkan dengan perspektif yang lebih luas. Kecerdasan emosional atau emotional intelligence membantu meningkatkan kepercayaan diri seseorang dan meningkatkan keterampilan komunikasi. Hal ini juga dapat membantu seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain melalui cara yang mengesankan, baik dalam membangun hubungan bisnis internal maupun eksternal. Yang keenam, para pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional atau IQ yang tinggi akan selalu berusaha untuk memahami setiap hal secara mendalam. Tidak mudah menghakimi dan berprasangka buruk terhadap karyawannya atau mitra bisnisnya, serta membawa hasil yang sangat baik untuk keberhasilan bersama. Yang ketujuh, kecerdasan emosional atau emotional intelligence dapat membuat seseorang menjadi pendengar yang baik, penuh perhatian, dan pembelajar yang cepat. Yang kedelapan, karyawan dengan kecerdasan emosional atau emotional intelligence yang tinggi akan selalu menunjukkan sikap sabar, motivasi diri yang kuat, dan improvisasi diri yang tinggi. Yang terakhir, kecerdasan emosional atau emotional intelligence yang dimiliki seseorang akan membantu dirinya untuk membuat keputusan yang bijak, terutama dalam situasi terburuk yang sangat menegangkan. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih untuk Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.